merasakan pusing ya. Pada saat kehamilan ini merasakan apa lagi? Saya kurang nafsu makan ibu. Kurang Terus kurang apa tidurku jadi berkurang juga. berkurang ya. Pusing, lemas, mudah lelah. Oke. Dari hasil keluar ibu, kita melakukan pemeriksaan KB, pemeriksaan darah ya, untuk mengecek apakah ibu Ika mengalami anemia. Kalau ibu hamil mengalami anemia itu berbahaya. Jadi untuk bisa saya menegakkan diagnosa, untuk memastikan ya diagnosanya, maka kita akan melakukan pemeriksaan HB. Jadi Bu Ika berkenan untuk saya lakukan pemeriksaan HB. Baik, saya Oke, nanti akan saya berikan info-info bahwa Ibu Ika mau dilakukan tindakan untuk pemeriksaan HB. Jadi kita melakukan pemeriksaan HB di laboratorium, bukan di ruangan ini. Nanti setelah kita melakukan pemeriksaan HB, kita akan kembali lagi dan ada sedikit informasi terkait dengan apa yang Ibu Ika butuhkan pada saat menjalani kehamilan ini. Sama jarum kan Bu Ika? enggak sih, cuma belum tahu nih rasanya sakit apa. Kayak digigit semut, udah pernah digigit semut? Semut apa dulu? Semut angkrang ya? Ini konsepnya bukan steril atau bukan bersih. Kita menggunakan masker. Ya, ini cuma APD untuk melindungi diri. Tapi untuk saat ini ya bengkak di kaki, luka nggak ada kan? Jadi kalau seandainya nanti untuk pertemuan ketiga kita kalau memang ada terjadi seperti itu kita akan melakukan pemeriksaan HB. Ya, hari ini kita melakukan pemeriksaan HB. Alat-alatnya persiapannya dalam tabung kita isi HCl ya sampai strip 2 ya, HCl nya kita teteskan sampai strip kedua. Ini HCl 0,1%. HCl ini Aquades ya, ini kita HCl kita ambil sampai strip 2. Ini fungsinya HCl adalah agar darah
nggak mengganggu pekerjaan ya. Kalau kanan kan nanti Bu Ika mau makan aduh sakit gitu kan, jadi pakai yang kiri aja, setidaknya yang kiri tidak terlalu mengganggu. Gak apa-apa kan Bu Ika? Kok ini pucat ya? Semalam tidur pulas kan? Oh, kurang ya tadi katanya ya, kurang tidur ya. Nah, ini dikumpulkan biar darahnya kumpul. Kukunya panjang padi ya Bu Ika ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dikit ya. Dikit ya. Ini kita lap darahnya. Nah, yang pertama. Ya. Ini kita kumpulkan dahulu darahnya. Ya, baru nanti kita bisa. Ini sampai di garisnya, sesuai dengan garisnya ya. Maaf ya. Ini kita hapus tangannya ya. Nggak sakit kan Bu Ika? Belum. Ada ya. Ini berapa lama ya Mas? Kita masukkan aqua dan disesuaikan, disamakan dengan yang ada di sebelahnya ya. Ini kita ambilin aqua des, kita tetes sedikit demi sedikit. Pada saat mengaduk itu kita tidak mengaduk seperti ini, akan tetapi naik turun. Nah begini, naik turun ya. Ini oke, belum. Tambahkan lagi aqua desnya, masih pekat ya ibunya. Darah ibunya. Pekat ini, kelihatan masih pekat ya. Belum sesuai. Belum sesuai ya. Kita tambahkan lagi
sama tepatnya. Nih. Sama kelihatan dari sini hasilnya. Kita cek ya Bu, 11. Itu artinya Untuk trimester kedua dengan HB 11 itu masih normal. Masih normal. Cuma mungkin mungkin ada yang mengganggu. Kenapa kok nggak selera makan? bisa jadi ya. Suami sih asli. Iya, kita nanti lanjutkan ke sana ya. Berikan nanti di sana. Ini hasil pemeriksaannya nanti akan saya berikan ke sana, memberikan informasi. Ya, saya bersihkan ini dulu. Ini alat-alat yang kita bersihkan, ya. Dan ini nanti kita lakukan konseling sebagai hasil pemeriksaan HB ibunya. Oke, buka jasadnya. Tapi tadi memang keluhannya mungkin kursinya karena lapar kali berjam, bukan tidak makan ya. Dan istirahatnya mohon untuk diperbaiki ya. Izin. Oke, sedikit saya menginformasikan untuk menjaga kesehatan dan Ibu Ika ini kan udah masuk di trimester kedua ya. Ada sedikit informasi yang harus Ibu Ika dapatkan tentang konseling tanggal bahaya kehamilan ya. Ini ada bisa Bu Ika pahami terkait dengan tanda bahaya kehamilan. Jadi tanda bahaya kehamilan itu apa saja ya? Nih di sini perdarahan pada masa hamil muda ataupun maupun kehamilan tua ya. Apabila terdapat tanda bahaya seperti ini, maka Bu Ika harus segera ke fasilitas kesehatan ya, baik itu ke bidan maupun ke dokter ya. Demam atau panas tinggi, ini kalau seandainya Bu Ika malas makan apa, itu kan menimbulkan daya tahan tubuh menurun sehingga bisa mengakibatkan demam. Jadi kalau nanti terjadi demam tinggi, Bu Ika pun juga harus ke dokter ataupun ke bidan ya. Bayinya tidak bergerak, kan biasanya ada merasa pergerakan kan, ada pergerakan apa. Kalau tidak merasakan pergerakan dari ada beberapa menit, nah itu coba ke apa ya, nanti kalau nggak ada pergerakan dari bayinya. Terus ini tadi yang saya katakan ada bengkak di tangan ya, jangan nanti bisa di bengkak kelihatan kita kabur ya, penglihatan mata kita tuh kabur. Terus bengkak di kaki, bengkak di wajah, itu segera kita takutkan itu nanti ada apa, gejala preeklamsi ya, atau tensinya tinggi. Dan ini air ketuban keluar sebelum waktunya, belum waktunya untuk melahirkan tapi air ketubannya udah keluar, itu pun juga harus kita Bu Ika harus waspada. Oh, ini di semester kedua juga sudah bisa Bisa jadi biasanya itu kalau ada benturan, entah mungkin jatuh, bisa mengakibatkan seperti itu ya. Itu bisa mengakibatkan masih trimester ketiga atau masuk trimester ketiga, dia bisa mengakibatkan apa, tapi kalau ada benturan ya bisa terjadi. Karena itu Bu Ika ya harus hati-hati ya. Terus muntah yang berlebihan ya, tadi muntah juga nggak? mual aja sih. Mual aja, tapi nggak sampai muntah enggak, tapi gara-gara itu jadi nggak selera makan. Iya betul. Nah, jadi apa yang membuat Bu Ika selera? Ya kadang kan kalau ibu hamil, kadang kalau nggak mau makan itu lah ya, tadi katanya lah jadi lemah, letih, lesu. Akhirnya HB yang tadinya normal bisa rendah gitu. Kenapa mau kita lakukan? Kalau ini muntah ataupun ini kan Bu Ika nggak muntah kan, tetapi nggak selera makan.
habis itu istirahat pun juga terganggu. Nah ini menjadi gangguan ataupun bisa mengakibatkan anemia. Alhamdulillah tadi pemeriksaan KB ibu normal ya 11. Nah Normalnya memang dari berapa sampai berapa? normalnya itu dari kalau yang normal ya 12 atau kalau yang 12 sampai ke 9 kalau nggak salah iya 9. Jadi Ibu Ika ini masuk di dalam 11, dia masih normal di trimester kedua. Jadi dari hasilnya, oh maaf ya. Nah ini kalau perdarahannya nih, kalau perdarahan ini yang kita bahayakan perpaginannya, bahayanya ya. Terus ini kalau yang demam. Ini demam, kalau ada demam berarti kan kemungkinan besar ada tanda-tanda infeksi Iya, gitu betul. ya. Nah, kalau kita nggak mau makan, nggak mau apa ya bisa mengakibatkan ini daya tahan tubuh kita berkurang. Apalagi sekarang ini kan lagi pandemi ya Bu ya. Ya, itu dia yang ditakutin. Ya itu yang kita takutkan, daya tahan tubuh kita kurang dan ibu termasuk dalam kategori yang riskan. Ya ibu hamil ini kan termasuk yang apa ya, komorbid ya. Jadi kemungkinan itu bahaya gitu. Jadi harus memang dijaga. Ini tadi yang preeklamsi yang saya katakan ya. Jadi preeklamsia itu apa? Preeklamsi itu dia terjadinya kenaikan pada tekanan darah. Ya, dengan bahayanya preeklamsi ini bisa mengakibatkan prematur. Ya, bayi itu jadi lahirnya sebelum waktunya atau berat badan bayi rendah. Dan itu pun juga bisa membahayakan ibu. Yang paling terjadi preeklamsi kalau nggak diatasi bisa mengakibatkan eklamsi. Ya, eklamsi ini berbanyak angka kematian ibu meningkat disebabkan oleh salah satunya faktor preeklamsi dan eklamsi. Jadi dia tekanan darah ibu meningkat dan tidak terkontrol, jadi bisa mengakibatkan kecanduan budak. Ya, itu yang bahayanya. Ya, yang ini tadi ya tanda-tanda bahaya pecah ketuban dan nanti di trimester 3 ataupun jangan sampai kita terbentur sesuatu apalagi dalam mengenai perut kita ya. Terus yang terakhir tadi ini ya yang paling cocok dengan Bu Bu Ika tadi tidak mau makan, muntah terus menerus padahal udah di trimester 2 ya. Iya. Gimana ya? Waktu trimester 1 kemarin memang mau muntah berlebihan. Iya, jadi Iya. sampai tidak mau makan. Kalau yang sekarang hanya nggak mau makan tapi mualnya aja, Iya. nggak sampai Nggak sampai muntah. muntah. Gitu. Masih bisa beraktivitas. Masih tapi nggak segitu banyak. Soalnya nanti langsung pusing. Ya. Oke, jadi ini kita bahayanya kalau seandainya ibu tidak mau makan mengakibatkan suplemen di dalam maksudnya kita kan butuh nutrisi. Bayi itu kan butuh nutrisi. Nutrisi yang didapatkan kan dari yang Ibu Ika makan. Jadi kalau Bu Ika nggak mau makan, Bu Ika nggak mau memberikan nutrisi, nanti anaknya dapat dari mana? Ya, jadi walaupun tidak mau makan, setidaknya kita apa sih yang bikin kita nggak mual? Mungkin ya kayak roti, kriket gitu, ya krep gitu yang apa yang warna kuning itu kan nggak bikin mual. Itu coba makan sedikit, tapi sering. Kalau nanti jangan maksudnya gini, karena nggak mau ini ya udah coba makanan yang lain yang buat menggugah Bu Ika mau makan. Gitu. Ngaruh ke mah juga nggak sih, Bu? Bisa. Jadi nanti bisa memicu kehamilan itu kan banyak hormon yang dikaitkan ya. Dan lambung kita kalau seandainya pun juga tidak kita isi asam lambungnya akan meningkat dan itu akan berbahaya pada lambung ibu gitu. Kalau seandainya awalnya trimester pertama kan ibu muntah-muntah kan, itu yang sampai itu akhirnya memicu ibu nggak selera makan, akhirnya apa? Sekarang tinggal ibu kalau ibu nggak selera makan makanan yang satu, coba cari makanan yang memicu ibu suka gitu ya. Karena kalau seandainya ibu terus-terusan tidak mau makan, ya itu tadi HB yang normal pun bisa nanti rendah gitu ya. Jadi nanti jangan sampai HB rendah. Kalau HB rendah bisa mengakibatkan perdarahan ya. Anemia membahayakan ibu
hamil. Karena pada saat nanti dia bersalin, apabila ibu mengalami anemia, potensial untuk mengalami perdarahan pada saat bersalin. Iya. Jadi dari sekarang Bu Ika walaupun nggak selera makan, ya dipicu harus mau makan gitu, ya. Perlu konsumsi asam folat kan kayak Iya pasti, kan minum asam folat terus kan. Oh, kebetulan ini Bu Ika tetap konsumsi kan? Iya. Asam folat, tablet zat besi tetap. Nah, itu tapi bikin mual. Oh, tablet zat besinya yang bikin mual. Satu hari satu kan minum. Tapi kalau untuk HB-nya sih memang masih normal. Ayo kita alihkan aja dengan makanan aja. Makanan yang memang banyak mengandung zat besi seperti daun-daun berwarna hijau. Oh, itu bisa. Iya, ya, daun-daun berwarna hijau yang kayak seperti daun ubi ya di sini namanya. Daun apa? Yang berwarna hijau biasanya. Nah, Bukan kangkung, kangkung, singkong. daun singkong, iya benar, daun singkong di sini namanya daun singkong ya. Iya daun singkong. Nah, kalau di sana dibilang kalau di Medan itu daun ubi. Gitu. Jadi daun ubi atau daun singkong itu banyak mengandung zat besi. Ya Fe banyak mengandung Fe karena Fe dapat membantu sel darah merah, yaitu untuk pewarnaan pada sel darah merah itu ya dari Fe-nya. Itu boleh diganti. Ya kalau bisa sih itu yang bikin mual ya. Iya. Coba kita hentikan dulu. Akan tetapi kita ini kan HB ibu masih normal. Iya. Akan tetapi kita alih dengan makanan yang memang menggantikan konsumsi itu. Tapi nanti kita cek lagi kalau memang masih pusing ataupun Ibu Ika nggak selera makan, ya tetap saya akan berikan tablet zat besi gitu untuk ibu konsumsi ya. Siap. Ada lagi Bu Ika yang mau ditanyakan? Itu ya tadi kan kalau misalnya seandainya ada keluhan lainnya gitu ya, misalnya apa kaki bengkak atau apa, itu pemeriksaannya berupa apa? Nanti kita lakukan pemeriksaan urin. Oh itu. Iya, pemeriksaan laboratorium untuk menunjang apakah benar Bu Ika mengalami preeklamsi atau preeklamsi ya. Preeklamsinya pun juga ada tahapannya, ringan, sedang, berat gitu. Itu kalau misalnya tanda-tandanya kan ini lemas ya, kalau Iya. misalnya anemia itu selain lemas itu apa lagi? HB-nya tadi, HB-nya HB rendah, HB rendah. Kalau yang dirasa lainnya? Kita lihat mata, terus pandangan kabur, Ibu Ika duduk dan nanti tiba-tiba berdiri, pandangan berlangsung kabur, langsung pusing, beraktivitas ataupun apa itu membuat kita tidak bisa. Akhirnya ya tadi daya tahan tubuh kita turun, mengakibatkan ibu mual, kan nggak mengkonsumsi makanan. Ada lagi Bu Ika? Sudah Ya. Jadi nanti apapun yang perlu nanti Bu Ika tanyakan, boleh ditanyakan, nanti boleh lewat WA ya. Nanti apapun bisa nanti diapakan, nggak harus kemari, nanti Bu Ika bisa WA saya, bisa tanyakan apa yang Bu Ika perlukan. Terima kasih Bu Ika. Terima kasih. Semoga kehamilannya berjalan dengan baik dan nanti persalinannya nanti mau bilang ke dokter. Karena ngerinya kan ini kayak bidan aja ya. Iya.